Etnonasionalisme sesungguhnya sudah tumbuh dalam masyarakat di Semenanjung Malaya, jauh sebelum berdiri negara Malaysia. Ia sengaja diciptakan pemerintah kolonial Inggris, sebagai strategi politik memecah belah demi melanggengkan kekuasaan. Prakarsa pendirian partai berdasarkan etnis, UMNO dan MIC, yang dilakukan Inggris saat pembentukan Uni Malaya pada 1946, dan MCM menyusul reorganisasi Uni Malaya menjadi Federasi Malaya sebagai negara protektorat pada 1949, merupakan langkah rekonsiliasi yang sulit dihindarkan, akibat pengelompokan komunal yang sudah demikian kedap dan solid. UMNO dimaksudkan untuk mewakili kepentingan etnis Melayu, MIC untuk mewakili kepentingan etnis India dan Pakistan, sedangkan MCA untuk mewakili kepentingan etnis Cina. Saat kemerdekaan diberikan Inggris pada Agustus tahun 1957, segregasi sosial antar etnis terus berlanjut. Merdeka! Alih-alih menyatukan mereka sebagai satu bangsa, kemerdekaan justru membuka gerbang perseteruan yang makin tegas. Konsep integrasi yang menjadi landasan ideal berbangsa, dilakukan setengah hati. Konstitusi yang disusun untuk menjadi acuan bernegara, secara eksplisit melegitimasi politik supremasi etnis Melayu atas etnis lainnya. Dampaknya, muncul resistensi yang menumbuhkan etnonasionalisme dengan mengembangkan ideologi, budaya, sistem pendidikan dan organisasi politik sendiri-sendiri. Dan mencapai puncaknya menyusul pembentukan Federasi Malaysia pada September tahun 1963, yang menandai penggabungan Federasi Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah. Rekomendasi yang mengakomodir kedudukan dan hak-hak istimewa Bumiputra Sarawak dan Sabah, dianggap memperkuat hegemoni etnis Melayu, menafikan eksistensi serta menanggalkan hak kesetaraan berbangsa etnis lainnya. Pemisahan diri Singapura dari federasi, dengan memerdekakan diri sebagai negara berdiri sendiri pada 1965, merupakan reaksi dan perlawanan langsung atas kebijakan rasialis pemerintahan federasi. Ketegangan dan suhu politik yang makin panas dan memuncak berujung kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei tahun 1969. Tragedi yang hampir menghancurkan Malaysia tersebut merupakan dampak pelaksanaan pemilihan umum tanggal 10 Mei tahun 1969. Kampanye masif isu-isu primordial dan sentimen rasial, membangkitkan sentimen kebencian antara etnis Melayu dan Cina. Etnis Melayu membakar habis semua simbol etnis Cina. Pertumpahan darah meletus di Kuala Lumpur dan Penang, dan diperkirakan 200 orang tewas dalam insiden tersebut. Ironisnya, kerusuhan yang terjadi kemudian dijadikan alasan oleh pemerintah berkuasa untuk melegitimasi intervensi mereka dalam regulasi ekonomi, dengan dalih mencegah terulangnya kerusuhan yang sama ke depan. Pasca kerusuhan, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan ekonomi baru, NEP, pada 1970, yang mengatur kuota berbasis etnis dalam bidang bisnis, pendidikan, serta berbagai kemudahan bagi etnis Melayu dalam mengakses kredit dan kontrak karya sektor publik. Pasal 153 Konstitusi yang menjamin kewenangan yang di-Pertuan Agung untuk menjaga hak istimewa etnis Melayu, menjadikan pemerintah begitu leluasa mengimplementasikan kebijakan tersebut. Intervensi negara dalam perekonomian, pendidikan dan lokasi sumber daya, membawa perubahan besar bagi kehidupan etnis Melayu. Dalam satu dekade kebijakan berjalan,
Mereka telah menguasai hampir 70% sektor perbankan, dan sekitar 30% sektor perkebunan. Dalam bidang pendidikan, kuota mahasiswa di perguruan tinggi negeri bagi etnis Melayu naik menjadi 63%, sementara etnis Cina hanya 29,7% dan India 6,5%. Yang paling signifikan tampak dalam sektor publik. Jika pada 1970, etnis Melayu yang tercatat menduduki posisi pegawai negeri sipil sebesar 62,5%, pada 1999, kuota mereka bertambah naik menjadi 76,9%, dan menjadi 84,8% di tahun 2005. Keharusan negara mengendalikan perusahaan publik, memberikan kesempatan banyak elit politik terlibat dalam proyek-proyek pembangunan. Sehingga pembangunan yang dijalankan, lebih banyak mengakomodir kepentingan mereka saja. Dampak kebijakan NEP yang diberlakukan sampai 1990, masih terlihat dan terasa hingga sekarang. Ia memunculkan permasalahan baru sekaligus menoreh luka lama politik rasial warisan kolonial. Sistem kuota berbasis etnis dan hak-hak istimewa yang diberikan, menumbuhkan mentalitas subsidi di kalangan etnis Melayu. Banyak di antara mereka menderita sindrom ketergantungan, dan lebih cenderung menunggu bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur, insentif, dan skema dukungan. Keputusan pemerintah Malaysia menolak ratifikasi konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (ICRD), untuk mengakomodir tekanan gelombang demonstrasi penolakan dari kelompok etnik Melayu pada Desember tahun 2018, mengkonfirmasi masih berlangsung dan dipertahankannya kebijakan diskriminasi rasial di negara tersebut hingga sekarang. Keputusan yang berbanding terbalik dengan sikap sebagian besar negara anggota PBB tersebut, dinilai banyak pihak merupakan kemunduran bangsa Malaysia, untuk bisa memulai sebuah Malaysia baru yang modern dan lebih demokratis. Lalu muncullah angin segar yang membawa harapan perubahan, seiring terpilihnya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pada November tahun 2022. Saya, Anwar bin Ibrahim, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah. Kemenangannya disambut euforia dan sukacita para pendukungnya, kalangan muda dan kelas menengah Melayu, serta kelompok non-Muslim Cina, India dan Sarawak. Sosoknya mewakili sebuah idea Malaysia baru yang lebih inklusif, progresif dan merakyat, yang diyakini banyak pihak akan menjadi turning point bagi demokrasi Malaysia yang selama ini dirundung persoalan plutokrasi politik, segregasi rasial dalam birokrasi, pemasungan kebebasan sipil dalam berekspresi dan berpartisipasi di ruang publik. Tepat setahun berjalan ia menjalankan roda pemerintahan, nampaknya Anwar Ibrahim belum berhasil menaklukkan turbulensi konstelasi politik yang dihadapi. Kekuatan politiknya yang ditopang oleh kemajemukan komponen pendukung, dari segi etnis maupun religi, belum mampu menciptakan keseimbangan politik berdasar kepentingan etnis secara proporsional, sehingga bisa menjadi pijakan kuat mengarahkan kebijakan pembangunan dan pembinaan karakter bangsa yang lebih inklusif. Lalu, masihkah harapan akan kita gantungkan padanya? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.